Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Sudah lama tidak memberikan tutorial-tutorial tentang teknik-teknik atau cara penggunaan SAP. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masih sama, yaitu dengan konstruksi kuda-kuda ya seperti ini. Seperti saudara lihat di layar Anda. Di sini kali ini saya akan mendesain tapi tidak melakukan perencanaannya. Hanya saja kali ini saya ingin menganalisa dari konstruksi ini, yang mana untuk benang kuda-kudanya sendiri masih sama, yaitu 1,5 X. Di sini saya pakai variabel 1,3 X-nya itu adalah 3 di sini. Seperti saya nanti sudah. Nah, ini adalah bentuk dari plotting pada AutoCAD-nya. Dengan bentang yaitu panjang total atau benang kuda-kudanya yaitu adalah 9,18 di sini. Dan untuk panjang per batang bawahnya atau batang bawah atau B1 di sini yaitu sepanjang 1,53 dan seterusnya. Dengan sudut asumsi bahwa 25 derajat, maka kita pada titik tertingginya atau H3 berarti di sini adalah 2,14. Di sini saya skate pakai AutoCAD langsung. Nah, kemudian untuk jenis buhulnya di sini ada keterangan bahwa untuk jenis buhulnya di sini adalah untuk jenis buhul di sini memakai ukuran yaitu tipe double angle di sini. 2L artinya adalah double angle, yang mana dengan ukuran 80 x 80, yang mana panjang dan tingginya adalah 80 dengan ketebalan 6 mili di sini. Kemudian untuk plat bawah dan plat atas ukurannya adalah 2L 80 x 80 x 6. Kemudian untuk batang vertikalnya itu adalah 2L atau 2 double angle dan dengan ukuran 60 x 60 x 6, yang mana panjangnya 6, lebar tingginya 6 dan ketebalannya adalah 6 mili. Sedangkan adalah plat buhul di sini adalah 10 mili. Nah, yang di sini ini masih belum saya buat sketnya ya. Di sini kita asumsikan bahwa nanti tebal atau plat batang atas dan batang bawah di sini dengan 80, maka panjangnya yaitu adalah di sini 80, sedangkan tinggi dari sini menuju sini adalah 80 juga. Kemudian dengan ketebalan tadi adalah 6 mili, maka di sini untuk ketebalannya adalah 6 mili. Sedangkan plat buhul itu adalah spasi atau jarak dari antar dua siku ini. Nah, ini di sini adalah namanya plat buhul di sini. Yang diarsir adalah namanya adalah plat buhul di sini. Nanti kita langsung skating pada pada subnya aja ya. Nah, kemudian untuk jenis pembebanannya kali ini itu ada yaitu di sini Nah, di sini untuk bebannya sendiri yaitu ada interior dan eksterior. Dan jenis pembebanannya di sini ada satu beban kuda-kuda sendiri atau beban sendiri struktur. Nah, untuk self weight-nya kita ambil satu seperti biasa. Kita menggunakan tipenya nanti adalah dead. Dan untuk beban matinya di sini ada terbagi menjadi 3 jenis, yaitu beban mati 1 ini adalah beban penutup atap, kasur dan rank dan sebagainya. Kemudian beban mati 2 di sini adalah plafon plus rangka. Nah, nanti kita melakukan peletakan beban mati 2 atau beban plafon plus rangka ini yaitu pada batang bagian bawah di sini, pada bagian bawah sini. Nah, kemudian untuk beban ketiga adalah beban cording. Nah, untuk beban cording kita masih sama safety sistemnya, yaitu melakukan pada rangka atas di sini seperti ini. Nah, kemudian beban hujan masih sama di sini, yaitu karena kita ada ketahuan beban hujan, maka kita nanti akan pada kombinasinya ada sedikit perbedaan. Oke, kemudian dan beban 1 2 3 4 5 6 dan beban ke-6 itu adalah beban angin. Nah, seperti biasa di sini ada beban angin atau beban angin beban angin 1 dan beban angin 2.
masih sama sistemnya di sini. Nah, di sini ada pembeda, yaitu adalah interior dan eksterior. Sini saya sudah kasih keterangan, yaitu kalau interior adalah beban yang terjadi pada tumpuan tersebut. Kemudian kalau eksterior, beban yang berada pada join atau rangka tersebut. Berarti simpelnya adalah beban interior itu adalah pada setiap tumpuan, yaitu pada sini titik A, titik B, dan titik tumpuan yang di sini, yang di atas. Kemudian yang ada di bawah sini khusus untuk beban untuk yang di sini tidak ada, hanya di sini karena ini adalah tumpuan dari sisi tertingginya dari kuda ini. Nah, oke. Jadi untuk interior adalah beban pada setiap tumpuannya pada titik A, titik B, dan titik tertinggi atau titik C di sini misalkan. Kalian tergantung penamaan join kalian. Nah, kemudian untuk khusus beban golding, kenapa di sini untuk interior dan eksteriornya sama? Karena untuk beban golding kita asumsikan bahwa pada setiap tumpuan atau pada join itu diasumsikan sama karena pembebanannya tidak terpaku pada tumpuannya. Oke. Nah, untuk di sini beban anginnya di situ ada 2. Yang mana di sini nanti kita asumsikan bahwa untuk beban pihak angin di pihak angin atau ini adalah tekan, dan di belakang angin atau adalah ini adalah hisapnya. Mohon kalau salah nanti dikoreksi ya. Nah, kemudian masih sama di sini ada interior dan eksterior. Oke. Nah, di sini karena kita tidak ingin melakukan perancangan atau ingin merancang dari konstruksi ini, maka untuk materialnya kita pakai default dari sub saja. Nanti untuk materialnya kita pakai default dari sub. Kemudian untuk kombinasinya, nah di sini ada sedikit perbedaan kombinasi. Untuk kombinasi pertama yaitu 1,4D masih sama, yaitu dengan D asumsinya berarti beban kuda-kuda sendiri, beban penutup atap, kemudian beban plafon, dan keempat adalah beban gording. Kemudian untuk kombinasi 2 di sini 1,2D yang mana D-nya masih sama tadi, beban kuda-kuda, beban plafon, beban gording, dan beban penutup atap. Oke. Dan 0,5R. Nah, di sini R adalah beban air hujan di sini. Nah, nanti saya tunjukkan kenapa konversi dari beban R di sini pada sub 2000, karena pada sub 2000 nanti untuk R atau beban air hujan ini tidak ada, maka kita akan menggunakan di sini menggunakan untuk tipenya nanti adalah snow. Kita gunakan nanti snow untuk snow untuk konversi pada sub 2000-nya nanti. Kemudian untuk beban yang ketiga ada kombinasi ketiga yaitu 1,2D, D-nya masih sama, R-nya masih sama yaitu beban air hujan atau nanti kita konversi menjadi beban salju. Kemudian 0,8 beban angin. Nah, di sini. Kemudian untuk kombinasi yang keempat yaitu 1,2D kemudian ditambah 1,3W ditambah 0,5 R atau beban angin. Oke. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung aja ke subnya sekarang. Kita pindahkan dulu di sini. Oke. Oh iya, sebentar. Nah, di sini untuk pembebanannya saya ubah dulu untuk abjadnya ya biar nanti gampang. Di sini kita memakai yaitu 4,5 2,3 ya 0,83 sorry. Di sini adalah 0,45 0,23 1,65 0,83 misalkan. Kemudian di sini 0,42. Nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan soal kalian. 0,2 lagi. Negatif 1,3. Kemudian di sini
negatif 0,55. Oke. Ya, ini adalah pembebanannya ya, setelah tadi dikonversi ke sesuai dengan objek kalian atau variabel kalian. Kita langsung saja lanjut ke subnya saja. Oke, pertama kita buka subnya di sini. Nah, ini di sini disclaimer ya, saya pakai menggunakan untuk versinya versi 21.2 di sini. Oke, kemudian kita langsung aja klik new model di sini. Dan saya juga menggunakan masih sama, yaitu adalah 2D truss. Jangan lupa untuk satuannya di sini yaitu kita mengikuti satuan dari soal, yaitu di sini adalah kilonewton, sedangkan pada bentang kuda-kudanya adalah meter. Maka kita menggunakan KN, M, dan C di sini. Kita pakai yang 2D truss, kita klik 2D truss. Kemudian untuk 2D truss tipenya kita menggunakan Pratt truss di sini. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan. Nah, di sini masih sama pada seperti yang video sebelumnya, yaitu tentang perancangan konstruksi kuda-kuda. Untuk L1, untuk L adalah bentang dari kuda-kuda tersebut, yang mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu artinya setengah bentang kiri dan setengah bentang kanan, atau setengah bentang pada tumpuan A, setengah bentang pada tumpuan B. Maka kita asumsikan bahwa kita cek lagi di AutoCAD-nya tadi sini. Nah, ini. Maka kita untuk L1 maupun L2 berarti kita asumsikan bahwa panjangnya yaitu dari titik sini ke titik, dari titik A menuju titik tengahnya di sini. Yaitu atau 9,18 dibagi 2 yaitu 4,59 di sini. Oke. Maka kita isikan di sini yaitu 4,59. Betul. Kemudian untuk L2 berarti sama yaitu 4,59. Nah, untuk height di sini atau ketinggian dari kuda-kuda tersebut terbagi menjadi 3. Yang mana di sini ada H1, H2, H3. Yang mana H1 dan H2 ada 3, di sini saya akan tunjukkan ini adalah letak H1 dan di sini adalah letak H2 atau pada setengah bentang kuda-kuda tersebut, dan H3 di sini atau pada ujung dari pangkal kuda-kuda tersebut. Maka karena H1 dan H3 kita pada tumpuan yang sama atau di letaknya menyatu pada tumpuan, maka dianggap 0. Oke, dan untuk H2 dengan ketinggian tadi dengan sudut 25 derajat mendapatkan tinggi yaitu 2,14. Maka kita untuk H1 dan H3 kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk H2 kita isikan dengan 2,14. Di sini sesuai dengan dari sudut dan panjang saudara sekalian. Oke. Nah, kemudian di sini ada N atau jumlah dari rangka vertikal. Nah, jumlah rangka vertikal, ini nanti saya salah ya. Oh ya, betul, kebalik. Untuk konstruksi dari diagonalnya. Sebentar, saya ubah. Nah, untuk ternyata untuk diagonalnya seperti ini. Kita tarik sini, ke sini. Kemudian kita tarik dari sini. Oke. Nah, tadi sampai mana? Nah, untuk N itu adalah jumlah rangka vertikal pada kuda-kuda tersebut di sini. Nah, agar kalau pakai kita menggunakan 2D truss itu harus ketemu di tengah di sini, tengah bentang. Maka asumsinya bahwa kita akan menggunakan 3 vertikal di sini, 1, 2, dan 3 untuk N1-nya, dan untuk N2 juga sama 1, 2, 3 agar nanti pada batang ketiga ini akan menjadi satu pada satu titik di sini. Oke, kita isikan tadi ada N1-nya 3, kemudian N2-nya ada 3. Oke. Setelah semuanya selesai di sini. Nah, di sini saya karena untuk settingan default dari template dari sub ini adalah untuk resistennya atau tumbuhannya adalah sendi dan roll, sedangkan pada soal yang kita buat nanti adalah ukurannya adalah sendi dan sendi, maka kita untuk resistnya atau joinnya kita uncheck aja di sini. Untuk grid tetap sama, kita checklist saja. Untuk cord dan brace kita anggap default di sini, kemudian kita klik OK. Nah, maka secara otomatis akan
seperti biasa mempop up untuk 3D view dan 2D view-nya di sini di sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Nah, kita close yang 2D-nya aja biar lebih tampilannya lebih lega. Oke. Kemudian kita cocokkan dulu di sini dengan konstruksi yang sama, sudah sama ya. Untuk konstruksinya dengan tinggi dan sama, kita pertama adalah memasukkan join-nya tersebut. Kita klik pada ujung dan ujung di sini. Kemudian kita klik di sini assign, join, resist. Kita pilih yang tumpuannya beda. Tumpuannya sama ya. Untuk A dan B kita cek lagi takutnya. Dengan tumpuan sama maka kita tinggal blok aja, kita klik dua titik join tersebut. Kita nanti tinggal mengubahnya di assign, join, resist. Kita pilih yang sendi. Nah, selesai. Nah, ini adalah konstruksi dari rangka kalian. Karena kita tidak merencanakan, maka kita nanti akan langsung pada fokus pada analisanya saja. Oke, kemudian kita menu define akan kita mendefinisikan material walaupun kita tidak merencanakan materialnya kita menggunakan baja mutu berapa. Di sini hanya akan menganalisa seberapa kuat sih rangka tersebut. Oke, pertama materialnya kita ambil yang default di sini. Define material. Nah, di sini material kita akan menggunakan material default dari sub, yaitu ada di sini A992 FY50. Maka kita tinggal dikopikan saja. Kita copy di sini, kita namakan misalkan di sini baja gitu. Kita kasih nama baja. Nah, di sini kalian boleh men-setup sesuai atau tidak men-setup atau alias default ya. Kalau di sini saya hanya ingin mengubah untuk modul elastisitas atau E di sini menjadi 200.000 karena untuk modul elastisitas adalah 200.000. Nah, di sini jangan lupa nanti sebelum kalian mengubah modul elastisitas atau E di sini, kalian ubah dulu unitnya menjadi Newton mm Celsius di sini agar nanti pada saat kalian mengkonversi dari atau merencanakan suatu kuda-kuda atau yang bangun lainnya pada sub, satu unit yang pada material ini akan mengikuti unit yang sini pada unit yang di dalam material ini, bukan pada unit yang ada pada tampilan sub kalian nanti. Oke. Karena kita ingin mengubah cuman di modul selectivitas, untuk mutu bajanya kita anggap default ya di sini. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita oke lagi. Kemudian kita akan mendefinisikan mendefinisikan baja yang kita gunakan tadi. Di sini baja yang digunakan yaitu ada dua, yaitu double angle atau 2L 80 kali 80 kali 6 dan double angle atau 2L 60 kali 60 kali 6. Nah, di sini saya akan membuat dulu untuk profil dari double angle atau 2L 80 86. Di sini define section properties frame section. Kemudian kita add new property. Kita pilih frame sectionnya di sini adalah steel. Kita pilih double angle di sini. Kita klik. Nah, di sini kita kasih nama misalkan 2L karena kita ingin memulai dari 2L 80 kali 80 kali 6. Nah, di sini untuk dimensinya yaitu untuk letak T3 adalah panjang dari si profil ini, atau bisa kita lihat di AutoCAD sebentar. Nah, ini adalah pada settingan sub nanti, ini adalah T3 di sini. Ini adalah T3 dan di sini adalah T2 atau tingginya. T3 adalah panjangnya dan T2 adalah tingginya di sini. Maka kita ubah di sini. Ingat, ini adalah milimeter ya. Kita milimeter, sedangkan sub kita menggunakan satuan meter, maka kita ubah dulu di sini menjadi 0,08 agar mili ke meter. Oke. Kemudian untuk T2-nya yaitu adalah masih sama di sini karena ukurannya yaitu adalah 80 kali 80, maka kita isikan 0,08 juga. Kemudian nah di sini TF itu dan TW atau ketebalan pada sumbu horizontal dan vertikal, maka kita asumsi kita menggunakan 6 di sini ketebalannya. Di sini kita, kalau misalkan kalian ingin lebih jelas di sini, ini adalah TF dan TW di sini. Pada vertikal
Ini tadi horizontal TF di sini adalah ketebalan 6, berarti kita melakukan karena ukurannya adalah 86, maka di sini adalah TF-nya adalah 6 dan TW-nya adalah 6 juga. Maka kita isikan menjadi konversi menjadi meter, maka 0,006. Kemudian di sini juga 0,006. Sorry. Nah, di sini back to back distance. Nah, ini baru yang apa namanya? Plat buhul di sini. Plat buhul kalian. Nah, plat buhul kita masukkan pada back to back distance di ini. Kita isikan 0,01 karena 10 mili. Atau bisa kalian tambahkan di sini 10 di sini. Yang menambahkan artinya tebal tebal buhul kalian atau plat buhul kalian adalah 10. Oke, kita materialnya kita set menjadi baja tadi yang sudah kalian buat. Kemudian setelah selesai kita tinggal oke. Selesai satu untuk materialnya. Kemudian kita copy untuk membuat material kedua di sini. Yaitu ukuran 2L 60 kali 60 kali 6, 10. Artinya adalah plat buhulnya adalah 10. Kita ubah di sini 0,06. Kemudian di sini adalah 0,6 juga. Dan untuk yang lainnya kita samakan. Oke. Kita oke. Kemudian kita oke lagi. Sip. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah mendefinisikan dari pattern atau sebelum masuk ke kombinasi kita harus membuat patternnya dulu, atau beban apa saja sih yang terjadi pada rangka tersebut. Kita define load pattern di sini, kita klik, kemudian kita isikan tadi di sini, yaitu ada beban. Nah, di sini ada beban kuda-kuda, beban mati 1 atau beban nanti saya konversi menjadi beban penutup atap. Kemudian beban 2 ada beban plafon, kemudian beban 3 adalah beban gording di sini. Oke, kita namakan beban kuda-kuda. Kalian bisa bebas menamakannya. Kalau di sini saya menggunakan beban kuda-kuda di sini dengan tipe yaitu dengan tipe date. Nah, dengan tipe date kita add. Kemudian kita buat untuk beban yang kedua atau beban penutup atap. Dengan tipe yaitu adalah date. Kita add. Kemudian beban ketiga untuk beban matinya itu adalah beban gording. Kalian juga bebas sih mau merurutkan atau patternnya, terserah kalian, tidak masalah. Di sini saya urutkan seperti ini agar urutannya itu dari beban paling atas sampai beban yang paling bawah atau beban pada plafon. Saya adalah plafon. Jadi seperti itu masih sama. Nah, kemudian di sini ada beban air hujan dan beban angin di sini. Beban angin. Mas, Bang, Min, ini kan beban angin ada dua, di pihak angin sama di belakang angin. Bedanya apa ya, Main? Nah, kalau di pihak angin karena di pihak angin itu adalah beban yang terjadi pada rangka kuda-kuda secara menghisap atau nanti arahnya itu menekan dari kuda-kuda. Sedangkan untuk beban belakang angin atau beban beban tekan. Nah, bedanya nanti kalau beban tekan pada rangka kuda-kuda itu adalah beban yang keluar dari arah kuda-kuda. Nanti saya contohkan juga biar lebih detailnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke beban air hujan dulu sebelum nanti masuk ke langkah pembebanan. Oke. Nah, di sini untuk beban berikutnya adalah beban beban hujan. Nah, karena di sini beban hujan tidak ada, maka kita coba di sini nggak ada rain, maka kita gunakan snow di sini. Sebenarnya sama saja, karena kalau kalian mengikuti peraturan SNI di situ ada keterangan beban hujan konversinya menjadi beban beban salju. Kita add. Kemudian di sini kita yang terakhir adalah beban angin. Untuk tipenya kita ambil wind. Nah, untuk versi yang 21 ini saya menggunakan versi 21 ini. Kalian bisa melakukan konversi langsung pada beban angin tersebut. Di sini ada auto lateralnya.
Tapi karena kita tidak ingin melakukan perencanaan, maka kita anggap kita ubah menjadi none. Sorry, sudah berubah menjadi none. Nah, untuk versi yang di bawahnya itu secara otomatis akan mengubah menjadi none dulu. Kalau nanti baru akan melakukan perencanaan baru diubah. Oke, kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mendefinisikan kombinasinya. Kita ke define lalu combination, lalu kita masukkan dari kombinasinya di sini, atau kita namakan U1 boleh, yaitu dengan masih sama 1,4 beban mati. 1,4 beban mati. Kita masukkan semua beban mati, yaitu beban kuda-kuda, beban penutup atap, beban coding, beban plafon. Nah, kalian bebas urutannya, tidak masalah, asalkan scale vektornya kalian sudah benar. Oke, kita oke kan saja di sini. Kita oke. Kemudian kita buat kombinasi yang kedua, U2 di sini, yaitu 1,2D masih sama. Kita masukkan semua beban matinya. Nah, kemudian untuk U2 nya yaitu tadi 1,2D, kemudian ditambah dengan nah ini 0,5 R atau beban air hujan. Nah, kita masukkan 0,5 beban hujan. Ini dia. Kita tambahkan 0,5 add. Ini 0,5 beban hujan. Kita kemudian oke. Kemudian kombinasi 3 di sini U3 yaitu 1,2D juga sama 1,6 R 0,8 Win. Maka kita ubah jadi 1,4 dulu di sini untuk beban matinya. 1,2 beban matinya. Kemudian 1,6 beban hujan. Kemudian 0,8 beban angin. Kita cek lagi sudah sama belum? Oke, beban 1,6, 1,8, 1,2. Oke. Sip. Kemudian kita oke. Kemudian yang pembebanan terakhir adalah U3 di sini. U3 yaitu tadi tinggal dibalik 1,2D, 1,3W, 0,5R. Oke. Kita masukkan bebannya 1,2 dulu. Beban matinya. Saya ingatin lagi, ini untuk urutannya bebas, tidak masalah, berbeda. Mana 1,3W, maka kita masukkan beban anginnya. Kemudian 0,5 beban hujan. Oke, kita add. Nah. Oh, sorry. Kita namakan U4 tadi ya, salah. Nah. Selesai. Nah, di sini setelah kita lakukan kombinasi material frame yang akan kita gunakan, kemudian kita baru lakukan langkah berikutnya, yaitu adalah mengubah framing yang telah ada. Kecuali kalian menggunakan grid ya. Kalau menggunakan grid kalian bisa menggunakan langsung habis melakukan mendefinisikan langsung ke framing. Tapi kalau kalian menggunakan menggunakan 2D truss, maka kalian harus melakukan perubahan dulu. Nah, di sini tadi kan di keterangan ada batang bawah dan batang atas. Batang bawah, batang atas. Untuk ukuran 2L 80x80x6. Maka kita klik pada batang atas dan batang bawah di sini. Kita ubah menjadi ukuran 2L yang sebelumnya, yaitu kita show up dulu biar kalian tidak salah. Nih, kita lihat. Kita ke sini, checklist, kotak checklist, kita klik, kemudian pilih section di sini. Kita checklist. Nah, maka akan muncul nama dari frame default dari sub tersebut. Nah, kita pilih rangka atas dan rangka bawah di sini. Kita pilih rangka atas dan rangka bawah. Untuk kita ubah di assign frame section. Kita pilih ukuran 2L 80x6.
Oke. Kita oke. Kemudian untuk batang vertikal dan horizontal, vertikal dan diagonal itu adalah ukuran 60 kali 60 kali 6. Maka kita ubah di sini menjadi ukuran sign frame section ukuran 2L 60 kali 60 kali 10. Oke. Nah, kemudian kalian bisa langsung melakukan pembebanan, tetapi saya di sini tidak merekomendasikan karena di sini adalah nanti pada saat melakukan konversi ke tabel di sini kalian akan melakukan penamaan. Di sini ada frame label. Nah, kalau kalian tidak melakukan framing dulu atau pengubahan nama, maka akan seperti ini. Dan ini pada saat pengecekannya adalah di sini kotak checklist, di sini kita klik, kemudian kita nanti framenya kita uncheck dulu biar tidak memusingkan. Kita klik label. Nah, bentar. Filenya ketimpa sebentar ya. Kita coba running dulu. Sebentar di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, angka-angka ini kalau misalkan kalian menggunakan Tutti Trust, maka akan mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai batang 23. Itu akan nanti kalian menjadi nama frame label di sini. Nah, nanti pada saat ekspornya juga kalian akan mengalami kesusahan. Maka di sini saya akan memberikan sedikit tips dan trik, bukan tips dan trik sih, memberikan sedikit kemudahan buat kalian, yaitu kita klik edit di sini, kemudian change label. Nah, kita akan mengubah nama label yang tadinya adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya menjadi keterangan sesuai dengan jenis batang tersebut. Nah, tadi pertama kita ke edit, menu edit, kemudian kita ke change label. Nah, item tipenya kita ubah menjadi elemen label yang frame di sini. Kita klik. Nah, otomatis ini adalah nama yang telah terjiplak atau terdapat pada tampilan sub default ini, angka-angkanya. Kemudian kita isikan dengan new name di sini nama yang kita inginkan. Contoh, kalau saya ingin menggunakan untuk vertikal saya kasih nama adalah V, dan untuk diagonal saya kasih huruf D, kemudian batang atas itu saya huruf A, kemudian batang bawah saya kasih huruf B. Maka kita tinggal sesuaikan saja angka-angka pada menu template pada default ini. Kita kasih nama 2, 3, 4, 5, 6, yaitu karena ini adalah vertikal. Ini adalah vertikal nih. 2, 3, 4, 5, 6 adalah vertikal, maka saya akan memberi nama V mulai dari V1 sampai V6. V1, V2, V3, V4, V5, V5. Oke. Kemudian untuk batang bawah di sini mulai dari angka 8 sampai angka 13 di sini, yaitu batang 1, batang 2, batang 3, batang 4 dan seterusnya. Maka kita nasikan nama batang bawah menjadi B1, B2, B3, B4, B5 dan terakhir B6. Oke. Kemudian untuk batang atas di sini dari 14 sampai 19 saya akan kasih nama yaitu A atau atas batang atas. Makanya saya kasih keterangan A. Kita ubah jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6 terakhir. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir itu batang diagonal di sini. Untuk batang diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, diagonal 4. Oke. Maka kita D1, D2, D3 dan terakhir D4. Maka secara otomatis kalau kalian klik OK, label atau nama framing kalian akan berubah sesuai dengan kalian inginkan. Ini hanya contoh
contoh dari yang saya ingin buat. Nah, kalau kalian ingin setelah ini kita akan lanjut pada proses pembebanan. Nah, sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan nantikan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.